Selamat datang di... Si Walt sama si Jesse berhasil kabur dari situ sama si Hank, dan mereka kubur pistolnya sejauh mungkin, supaya ngilangin jejak mereka. Terus mereka pisah. Si Walt punya rencana supaya nggak ada orang yang sus atas kehilangannya. Dan rencana dia itu... Habis itu, si Walt bangun di rumah sakit, sama ada keluarganya. Si Walt bilang dia nggak inget apa-apa, tapi dia masih kenal sama semua keluarganya. Bahkan dokter aja nggak tahu si Walt kena penyakit apa. Terus si Walt Junior bilang, si Hank barusan bunuh bos pengedar narkoba. Si Walt ya of course udah tahu, tapi dia pura-pura nggak tahu supaya nggak sus. Si Hank sekarang lagi ditanyain kenapa dia bisa ketemu si Tuko, dan ternyata si Hank tadinya lagi nyari mobil si Jesse, karena dia lagi selidikin kehilangannya si Walt. Sekarang mereka bingung, kenapa mobilnya si Jesse bisa ada di tempatnya si Tuko. Dan sekarang mereka mau interogasiin si Jesse. Besokan harinya, si Jesse nggak bisa pulang. Soal polisi ada di rumah dia. Pas polisinya balik, si Jesse sama si Badger langsung masuk ke basementnya, sama bawa semua perlengkapannya ke dalam RV. Terus RV-nya dibawa sama sepupunya si Badger. Si Jesse abis itu suruh si Badger melakukan sesuatu, yaitu telepon polisi secara anonimus, sama bilang dia ketemu si Jesse lagi sus di suatu lokasi. Soalnya sekarang polisi lagi cari probable cause. Gua gak tau indonya apaan, pokoknya probable cause itu hal yang biasa polisi pakai supaya dia bisa gerebek rumah orang secara legal. Jadi si Jesse kasih dia probable cause palsu, supaya polisi kagak bisa hubungin kematian si Tuko sama si Jesse. Si Jesse sekarang lagi di motel bareng si Wendy, atau pelacur yang biasa dia panggil. Dan beneran, polisi akhirnya berani gerebek kamar dia. Pas di kantor polisi, si Jesse diinterogasi sama si Hank sama si Gomez. Si Jesse bilang dia cuma pesta doang sama 3 hari bareng si Wendy. Dan si Jesse ngaku mobilnya dicolong. Jadi itu alasan kenapa mobilnya bisa ada di TKP. Sama duitnya si Jesse juga ditemuin di dalam mobilnya. Tapi of course si Jesse bilang itu bukan duitnya. Si Hank gak percaya sama semua yang si Jesse bilang. Soalnya pas si Hank sampai, si Tuko ada luka tembakan di perutnya. Jadi dia asumsi si Tuko lagi berantem sama si Jesse. Tapi kagak. Si Hank tahu orang kayak si Jesse gak mampu lukain orang kayak Tuko. Jadi dia tahu si Jesse pasti bareng seseorang yang lebih tinggi. Lumayan ngeri ya ini. Si Hank literally tahu semua yang terjadi. Harusnya si Walt udah ditangkap dari episode awal. Ini cuma gara-gara si Hank remehin si Walt banget. Si Jesse tetap bilang dia pesa-pesa doang bareng si Wendy. Jadi si Hank mau tanya si Wendy. Tapi untungnya si Wendy ikutin ceritanya si Jesse. Si Jesse udah brief dia ternyata pas di motel tadi. Balik ke si Walt lagi tes psikologi. Tapi dia muak. Dia mau pulang aja. Terapisnya bilang ini penting banget. Soalnya kejadian yang si Walt ngaku alamin, takut keulang lagi. Gimana kalau terjadi pas si Walt lagi nyetir, atau dalam situasi yang bisa ditembak sama polisi. Jadi ini serius banget. Dan proses ini bakal makan waktu, kira-kira dari hari, bahkan ke bulan. Terus si Waltnya kayak, coba jelasin kerahasiaan pasien ke gue. Oh itu cukup jelas. Kalau lu gak izinin gue buat cerita, gue gak akan kasih tahu ke siapa-siapa. Termasuk keluarga, polisi, sama Mulyono. Kecuali lu ngancam bunuh seseorang. Oke, karena lu kerja di bidang ini, lu bakal turutin batasan ini. Dan si Walt bilang, There was no fugue state. si Walt bilang dia ingat semuanya. Sama dia bilang dia gak betah bareng keluarganya. Terus terapisnya kayak, kenapa lu lari? Lu kabur dari apaan? Terus si Walt kayak, Doctor, my wife is 7 months pregnant with a baby we didn't intend. My 15-year-old son has cerebral palsy. I have watched all of my colleagues and friends surpass me, and within 18 months, I will be dead. And you ask why I ran? scene ini udah jelas si Walt bohong ke terapisnya. Tapi dia sekaligus juga jujur. Ini sebenarnya hal yang dia rasain sama ini. Dan alasan kenapa dia mau jadi pengedar, karena itu satu-satunya hal yang dia mahir. Kayak di season 1. Si Walt bilang dia gak pernah bisa pilih apa yang dia mau. Dia juga selalu ke-overshadow sama semua orang di sekitarnya. Kayak si Elliot, Gretchen, sama bahkan si Hank. Dan ini nyakitin perhatian si Walt banget. Jadi pas dia ketemu satu hal yang dia mahir, dia bakal sebisa mungkin lakuin itu selama dia masih hidup. Ya jadi film ini basically ceritanya menurunnya moral si Walt jadi si Heisenberg. Di season awal, si Walt selalu mau berhenti masak pas udah dapat duit yang cukup buat keluarganya. Tapi di season akhir, si Walt udah diambil ahli sama si Heisenberg dan terjun ke dunia kriminal. Keluarga udah bukan prioritas dia lagi, tapi membangun kerajaan meth. Itu satu-satunya hal yang dia bisa lakuin buat bersaing sama si Elliot sama Gretchen. Anyway, balik ke si Jesse. Si Jesse lagi nunggu dibebasin, tapi ternyata si Hank belum selesai. Dia bawa. Di sini si Jesse panik banget. Soalnya ya udah jelas si Jesse ada di tempat dia. Dan si aktor juga benci banget sama si Jesse sama si Walt. Si Gomez tanyain, ini orang ngapain ada di rumah lo ya? Si aktor gak mau pencet. Terus dia. Dan si Jesse jadi dibebasin. Ya buat kalian yang gak tahu, kenapa si aktor gak mau snitch si Jesse? Ini karena kartel jadul kayak si aktor gak pernah mau ngobrol sama polisi atau DIY. Pas malamnya, si Jesse telepon si Walt. Dan dia bilang semua rencana si Walt berhasil. Gak ada yang tahu apa-apa. Si Walt juga suruh si Jesse bawa RV-nya lagi buat masak. Oh ya, si Jesse juga sekarang jadi miskin. Dia cuma punya $80 gara-gara duitnya disita tadi. Besokan harinya, si Hank dapat sapinya si Tuko. Dan sapinya itu dimasak pakai cara P2P atau pakai cara lama. Sama meth itu juga paling murni setelah si Crazy Eight. Jadi semua ini pasti ada koneksinya. Si Gomez habis itu ajakin dia minum bir. Pas dia keluar, semua koliknya surprisein dia karena pencapaiannya. Sama dikasih hadiah, yaitu What is it? si Walt sekarang udah di rumah. Soalnya dokternya udah izinin. Pas malamnya,
Say, honey, I was just thinking about going out to 7-Eleven. Do you need anything? Pas mereka mau bobo, si Skyler tanyain kenapa si Walt punya 2 HP. Dan of course si Walt gak mau ngasih tahu. Gara-gara ini, si Skyler jadi ngambekan. Lanjut ke episode selanjutnya. Si Walt sekarang lagi diskusin tentang kapan mereka bakal masak lagi di minimarket pom bensin ini. Si Walt abis itu kasih si Jesse duit, tapi dikasihnya cuma $600. Soalnya duit dia diambil sama si Hank, gara-gara dia sendiri. Si Jesse of course gak seneng, gara-gara si Walt gak mau 50-50. Besokan paginya, si Walt yang mau duluan mau masakin sarapan. Udah jelas si Walt mau si Skyler gak susah sama dia. Awalnya si Skyler oke-oke aja, tapi dia si Walter bilang HP dia yang bunyi itu bukan panggilan masuk, tapi alarm dia. Si Skyler of course langsung tahu si Walter ngebullshit. Jadi dia pergi gak tahu kemana tanpa alasan. Sama dia juga gak bawa HP-nya. Balik ke si Jesse disuruh ke ruangan meeting sama ortunya. Dan ternyata ortunya bawa pengacara buat usir si Jesse dari rumah tantenya. Mereka usir si Jesse soalnya mereka ketemu ada lab sabu di basementnya. Ortunya waktu itu cek rumah dia gara-gara si Hank samperin mereka. Padahal si Hank udah bilang ini bukan tentang si Jesse. Si Hank cuma mau cari si Walt. Gara-gara ini, ortunya si Jesse terpaksa harus sita rumahnya. Karena kalau kagak, ortunya bisa kena masalah. Si Jesse dikasih waktu 72 jam buat kosongin rumahnya. Atau gak mereka bakal panggil polisi ke si Jesse. Kalian jangan panik ya guys. Ntar si Jesse dapat rumahnya lagi kok. Pakai bantuan the best lawyer in Albuquerque. Si Walt sekarang cengok. Dia bingung si Skyler kenapa. Pas si Skyler balik, dia rasain apa yang si Skyler selalu rasain. Yaitu kasih alasan yang ngejelas. Kayak, lu dari mana? Dari luar? Lu kenapa sih? Gak apa-apa. Gue udah benerin garasi lo. Oke. Si Walt juga sadar kalau si Walt Jr. pakai nama baru. Yaitu Flynn. Pas si Walt ngilang, terus ditemuin telanjang, jelas bikin si Walt Jr. dibully. Makanya dia ganti nama. Si Skyler abis itu mau pergi lagi tanpa alasan jelas. Terus si Jesse malah telepon dia. Soal rumah dia lagi dikosongin. Jadi si Walt angkat pakai cara biasa. Honey, we're happy with our cable provider, right? Udah jelas banget si Skyler tahu itu bukan orang yang si Walt ngaku-ngaku ngobrol. Ooh, should probably get that, Walt. I'll be back in a few hours. Si Walt nggak mau bantu si Jesse. Jadi si Jesse sekarang jadi tunawisma. Forgot something! Yeah! You forgot your ice trays! You're gonna need the ice trays! Si Jesse sekarang coba ke rumah temannya satu-satu. Tapi ya of course nggak ada yang mau. Soalnya dia pecandu narkoba. Si Skinny Pete, Combo, sama Badger juga nggak bisa. Oh ya, motor si Jesse juga dicolong. Ya jadi sekarang si Jesse Breaking Bad. Giliran dia. Si Jesse bingung dia harus tidur di mana. Jadi dia ke bengkel sepupunya si Badger buat bobo di RV-nya. Dia manjat pagarnya, nyemplung ke toilet, dan dia akhirnya bisa bobo tenang. Pas paginya, si Jesse bawa kabur RV-nya. Soalnya sepupunya si Badger nagih utang dia, sama usir dia. Balik ke si Walt akhirnya mau diskusin ini sama si Skyler. Biasalah, dia minta maaf tapi maafnya kayak, sorry gue hilangan terus. Punya kanker bukan jadi alasan gue boleh hilangin tangan. Gue bukan suami yang baik. Gue janji gue bakal berubah. Terus si Skyler kayak, udah itu doang. Si Skyler mau si Walt jujur. Tapi dia malah terus-terusan ngelak semua pertanyaan si Skyler. Jadi dia muak mau pergi lagi. Pas si Walt mau berhentiin si Skyler, si Walt langsung marah. Gimana kalau si Skyler ngeliat si Jesse? Si Jesse kesini buat minta duit yang si Walt janjin, yaitu 50-50. Tapi si Walt gak kasih. Soalnya duit 50-50 yang dia kasih waktu itu disita sama si Hank. Dan si Walt gak mau bagi 2 lagi sama hasil 50-50-nya. Sama dia juga katain si Jesse, You are a pathetic junkie! Too stupid to habis itu mereka baikan, dan si Walt kasih setengah dari setengahnya duit yang dia dapat dari si Tuko waktu itu. Sama ini. Sekarang ke si Skyler beli rokok. Dan ternyata dia mau gugurin bayinya. Udah selesai episode 4, lanjut besok. Makasih ya buat orang yang udah support gue di bulan ini. Makasih Bandar Jeruk, Arik 2802, Champagne Mio, Radhi AS, Stanislas, Daging Goreng, Sansope, Arsin, Fadila FF, Flash Sushi 2009, Eurex, Leuve, Notify, Akbar Rizky, Fajrin, Boyfriend, Bontu Juyu, Ella, Anala, Diure, Okto, Zenzeli, A2U, Jura, Alex Partawan, PKWKH, Mal Evangelion, Singkong Bayam, El Mokor, Michael Danish, Emil 1875, Bayang Buaya, Zahran 29, Ini Bintang, Nornoy, Rio, Nata, ADSBG, Rip Malam, Kaguma, Keith, DFM, Burung Halsul, Yukichi, Alista, Fatski Bidi, Batak Junior, Rangers Rem, Iresi, Kamal 79, Passion J0, Mirza, Eskanor, Winky, Mr. Gamawan, Diani Eka Putri, King Hitam, Gabriel, Frostfire, Sofia, Reva Elina, Virat, Kizaraf, Faiza, Nadif Faurina, Astro 722, Minion, Alga Rizky, Wajah Naufal, Chan, Phil Hams, Skill Hub, RB Sensei, Nopalism, Aldos Aufeshire, Muki, Milik Joko, Shisti, Wawan, Bal Cendol, Choez, Kentot Lemau, Avian Swin, Zarfan Akila, Serka, Gadvan Schmidt, Wize, Yusuf Kans, Jonathan Pamunsu, Metro Boys, Mirza 19, Cilbro, Fikri Ihsan, Akyar, Piki, Ini Bagas MP4, Ladyboy, Zakwan Ahman Fauzan, Lesten, Barik Haris, Niwal, Rafliat Yabaka, Nihau, Nam Setan, Suryati Ningsih, Akbar Tamai Slos, Azel, Sabila, Restu Ahmad, Jasmuti, Ahmad Zaki, Udah Sofa, Burung Hebat, Berbay, Zup, Apaska, Jasmine. Thank you ya semuanya. Aman, thanks for watching.